Apa kau sudah menerima kilat dari timur? Bu, ibu tidak sungguh percaya pada kilat dari timur kan? Sekarang ini Kristus palsu bermunculan di seluruh dunia. Mereka pura-pura jadi Kristus, menyesatkan orang percaya agar ikut mereka. Benar, Bu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat Kristus di sini atau Kristus di sana, jangan kau percaya. Karena Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan bangkit dan membuat mukjizat yang dahsyat. Jadi jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Betul. Disesatkan oleh Kristus palsu. Kristus palsu. Cara membedakannya, lihat siapa yang mampu mengungkapkan kebenaran. Pikirkanlah, manusia rusak mana yang mampu mengungkapkan kebenaran? Mampukah para pendeta dan ahli teologi mengungkapkan kebenaran? Coba pikir, mampukah roh jahat mengungkapkan kebenaran? Mampukah para pemimpin agama mengungkapkan kebenaran? Mampukah orang-orang terkenal dan tokoh besar di dunia mengungkapkan kebenaran? Roh jahat tak mampu mengungkapkan kebenaran. Sepertinya orang terkenal dan tokoh besar juga tidak mampu. Para pemimpin agama, aku tidak yakin soal itu. Ya, jika tidak paham ini, kau tak bisa bedakan Kristus palsu dan sejati. Secara teori, hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan kebenaran. Aku bisa menerimanya. Namun penerimaanmu bukan berarti kau paham maksud hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan kebenaran. Oh, coba jelaskan. Kita bahas dulu apa arti kebenaran. Apa arti kebenaran? Itu topik yang luas. Aku belum pernah memikirkan itu dan aku tidak paham. Apakah firman Tuhan yang menyingkapkan kerusakan manusia adalah kebenaran? Iya. Lalu, bagaimana dengan firman yang menyingkapkan tujuan pekerjaan pengelolaannya? Oh, itu juga. Firman tentang misteri Alkitab, apa itu kebenaran? Iya. Hei, selain itu, misteri inkarnasi adalah kebenaran juga, benar kan? Apalagi? Selain itu, bagaimana Tuhan menentukan kesudahan dan tempat tujuan segala jenis orang? Selain itu, Selain itu, Tuhan minta manusia untuk jujur. oh iya, tentang kejujuran. Mengasihi Tuhan, tunduk kepadanya. Lalu, cara melaksanakan tugas dan jadi makhluk ciptaan yang baik. Oh iya, aku juga tahu kebenaran terpenting. Aku baca firman Tuhan yang itu. Kau duluan. Kau duluan. Bagaimana takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Amin. Sinhui, kau menjawab dengan cepat. Kau sudah memperoleh cukup banyak. Kau rindu firman Tuhan, punya pekerjaan Roh Kudus, dan bimbingan Tuhan. Semua firman ini adalah kebenaran. Jadi aku memperlengkapi diriku setiap hari dengan makan dan minum firman Tuhan. Manusia tidak mampu mengungkapkan ini. Benar. Setelah kau mengerti arti kebenaran, coba renungkan. Mampukah Kristus palsu mengungkapkan firman ini? Tidak. Jadi, bagaimana mereka menyesatkan dan membuat orang mengikuti mereka? Dengan tanda-tanda dan mukjizat? Iya. Mereka pakai tanda dan mukjizat, nubuat palsu, kebohongan, dan kekeliruan. Paling-paling, mereka menyesatkan orang yang bodoh dan bingung dan tidak mencintai kebenaran. Semua tanda, mukjizat, dan nubuat mereka tidak mampu menyingkirkan watak rusak orang atau membantu orang memperoleh keselamatan. Betul. Namun dalam mengungkapkan kebenaran, Tuhan menyingkapkan watak dan esensi rusak manusia dan menunjukkan kepada manusia jalan untuk menyingkirkan watak yang rusak agar manusia dapat diselamatkan. Benar. Jadi, hanya Tuhan yang berinkarnasi yang mampu mengungkapkan kebenaran. Orang lain yang mengandalkan tanda, mukjizat, dan nubuat palsu adalah Kristus palsu dan penyesat. Iya benar. Katanya mereka Kristus tapi tidak mampu mengungkapkan kebenaran. Ini palsu kan? Mereka menarik orang tapi tidak mampu menyelamatkan. Orang jadi rugi kan? Benar. Ketika kau bersekutu seperti ini. Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan, dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging,
Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin dia lakukan, dan karena Tuhan menjadi daging, dia akan mengungkapkan siapa dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang dia ungkapkan dan perkataan yang dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya. Pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Senwe, aku sudah pulang. Iya. Kau sudah pulang? Iya. Hari ini aku masak. Lihat kemampuanku. Silakan kau cicipi keahlian memasakku. Baru kali ini aku lihat pendeta ini masak. Oke, aku siapkan sayurannya. Ya. Sinhui. Iya. Katakan, pernahkah aku marah padamu selama pernikahan kita? Beberapa hari ini, aku marah dan melarangmu menyelidiki kilat dari timur. Karena takut kau disesatkan ke jalan yang salah. Aku tahu. Itu demi kebaikanmu sendiri. Aku mengerti. Aku baru saja ikut pelatihan di HP. Banyak pendeta bilang kilat dari timur itu ajaran sesat dan percaya Kristus palsu. Mampukah Kristus palsu mengungkapkan kebenaran? Kau harus berpedoman pada Alkitab. Bisakah sesuatu yang tidak di Alkitab menjadi kebenaran? Apa kau tidak tahu, PKT dan dunia keagamaan mengutuk dan menentang kilat dari timur? Jika ini sungguh Tuhan yang kembali, dunia keagamaan pasti menerimanya. Kita harus mengikuti tren dunia keagamaan. Tidak mungkin salah. Kau percaya kilat dari timur karena kau disesatkan oleh Kristus palsu. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Jika kau disesatkan dan mengkhianati Tuhan, kau akan dihukumnya. Bagaimana mungkin aku bisa tenang? Aku tahu kau mengkhawatirkanku. Lalu aku tidak mengkhawatirkanmu. Alkitab berkata Kristus palsu akan muncul di akhir zaman. Kau tidak mau selidiki jalan yang benar dan mengutuknya. Serta bilang, aku disesatkan Kristus palsu. Bisakah kau bedakan Kristus sejati dan palsu? Kau tidak selidiki jalan yang benar atau berusaha mendengar suara Tuhan. Bukankah itu sikap bodoh dan bebal? Kurasa kau disesatkan oleh PKT dan dunia keagamaan. Ini menggenapi firman dalam Alkitab. Umatku hancur karena kurangnya pengetahuan. Orang bodoh mati karena kekurangan hikmat. Jika kau sangat memahami Alkitab, kenapa kau tidak memahami masalah ini? Aku bacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa untukmu dan bersaksi tentang pekerjaannya. Karena aku takut kau ditinggalkan Tuhan. Jika kau jatuh ke dalam bencana dan dihukum, bukankah keluarga kita akan terpecah? Aku ingin masuk ke kerajaan Tuhan bersamamu, tapi kau tidak mendengarkanku. Menurutmu aku bodoh dan bebal. Bertahun-tahun aku menjadi pendeta. Menurutmu aku tidak memahami ini. Mengapa aku tidak menyelidiki kilat dari timur? Aku yakin kilat dari timur percaya kepada manusia. Jelas itu bukan jalan yang benar. Untuk apa aku selidiki? Kau ini. Kau bilang mereka percaya kepada manusia. Kau terpaku pada manusia ini. Mampukah manusia mengungkapkan kebenaran serta menyingkapkan kerusakan manusia? Dan menyingkapkan misteri rencana pengelolaan Tuhan? Bukankah Tuhan Yesus itu manusia?
Jika menyangkut anak manusia, bukankah Tuhan Yesus itu manusia? Kenapa kau percaya dia? Apapun yang terjadi, dunia keagamaan berkata Tuhan yang Maha Kuasa manusia biasa, bukan Tuhan. PKT juga berkata, kilat dari timur percaya kepada manusia, bukan Tuhan. Dua kekuatan besar ini berkata kalian percaya manusia. Jadi aku yakin kau percaya manusia, bukan Tuhan. Bagaimana kau bisa begitu bodoh dan keras kepala? Hah? Dunia keagamaan menyalibkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. PKT itu kelompok setan yang menentang Tuhan. Kenapa kau memihak mereka dan mempercayai ucapan mereka? Mengapa kau tidak memakai otakmu dan memikirkan tentang siapa yang menyalibkan? Siapa yang dulu menyalibkan Tuhan Yesus? Siapa yang menganiayanya sehingga dia tidak punya tempat bernaung? Bagaimana kau bisa menganggap perkataan mereka sebagai kebenaran? Kalau kau mengikuti perkataan mereka, kau tidak akan menyambut dia selama hidupmu. Coba katakan, apa firman Tuhan yang Maha Kuasa ada di Alkitab? Apakah ucapan Tuhan Yesus ada di dalam Perjanjian Lama? Jangan coba menyesatkan aku. Jika itu sungguh firman Tuhan, itu seharusnya ada di Alkitab. Semua firman dan pekerjaan Tuhan ada di sana. Apapun yang di luar Alkitab ajaran sesat. Dunia keagamaan mengakui fakta ini. Jika Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran, mengapa dunia keagamaan tidak mengakuinya? Karena tidak ada landasan alkitabiahnya. Aku tidak mau menyelidikinya. Alkitab dunia keagamaan. Mereka itu bosmu. Bukan Tuhan yang kau percayai.